Ada orang, kata Nabi, nanti pada hari kiamat dia pede menghadap Allah. Ya Allah, aku nih hambamu, aku rajin sholat, aku rajin ngaji, aku rajin puasa. Mana pahalaku sekarang? Kata Allah, pahala yang mana? Loh, kan dulu saya sholat, dulu saya ngaji ya Allah. Kata Allah, pahalamu sudah hilang. Terus kata orang itu, kenapa harus hilang ya Allah? Karena engkau punya sifat hasud di dalam hatimu. Maka hasud menghapuskan amal. Ya, kalau orang nggak punya amal, sekalian aja nggak punya amal gitu kan. Tapi kita merasa punya amal, ternyata di hadapan Allah tak ada pahala. Karena ternyata amal kita dihapus oleh hasud kita sendiri. Iyyakum wal hasad, ini hadisnya ya. Fa innal hasada taqulul hasanah kama taqulun naru al hatab. Jauhilah sifat hasud, karena hasud itu menghapuskan kebaikan seperti api membakar kayu bakar. Maka sebelum puasa ini hilangkan sifat-sifat hasud itu. Ya. Hilangkan sifat-sifat dengki, iri, ya, kebencian, permusuhan, hilangkan semua. Ya. Terus apa lagi penyakit hati itu? Sombong. Apa itu sombong? Atadruna manil mutakabbirun, kata Rasulullah. Bertanya kepada sahabat, sahabatku, tahukah engkau orang yang sombong itu? Maka kemudian Nabi menjawab, al mutakabbirun alladzina yarudduna al-haq wastiqarun nasi an ghairihim. Orang yang sombong itu orang yang menolak kebenaran dan orang menganggap diri lebih baik, orang lain dianggap salah. Jadi ketika kita menganggap orang lain salah, terus menganggap diri yang baik, itu adalah penyakit sombong. Ya, yang baik yang bagaimana? Yang baik ketika orang itu merasa dirinya paling banyak dosa, paling banyak salah, merasa paling bodoh, itu baik di hadapan Allah. Ya, kan merasa bodoh bukan berarti bodoh kan? Merasa dosa bukan berarti kita berdosa, tapi merasa baik, kita nggak baik di mata Allah. Merasa kita lebih alim, nggak baik di mata Allah. Maka orang yang baik adalah orang yang merasa dirinya banyak dosa dan kemudian mau memperbaikinya. Dan orang yang hina di mata Allah menganggap dirinya orang yang lebih baik dan orang lain dianggap salah. Ini juga jangan sampai ada di dalam hati kita. Ya. Kemudian termasuk orang yang sombong dalam ayat yang lain, termasuk orang yang hidupnya enggan berdoa kepada Allah. Ya. Nggak mau berdoa sama Allah. Kalau disuruh doa malu, saya mau minta melulu sama Allah. Kalau malu itu mintanya sama manusia, tapi mohon kita minta kepada Allah, justru itu bentuk dari tawadhu hati kita kepada Allah. Allah nggak suka kalau ada orang tuh hidupnya nggak mau berdoa, dan itu dikatakan orang yang sombong. Sombongnya kenapa orang tidak berdoa itu? Sombongnya karena nggak butuh Allah, itu sombongnya. Ya, maka banyak-banyak kita berdoa. Ya, urusan nanti dikabulkan langsung atau tidak, kembalikan kepada Allah. Karena kewajiban kita kan hanya berusaha, dan kita nggak wajib berhasil. Berhasil itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa lagi Bu? Penyakit hati lagi, yaitu memutuskan tali silaturahim. Ya, ini juga penyakit hati. Ya. Kalau orang lain punya salah, maunya dendam. Tapi aneh didendami orang lain nggak mau gitu. Ini mesti hatinya ada masalah. Ya. Nah, maka silaturahim itu Bu, sesungguhnya bukan hanya sebatas pesan fisik. Karena hari ini masih banyak orang mengartikan silaturahim itu dihubungkan fisik. Mau kemana Bu? Mau silaturahim Pak Ustadz. Jadi fisiknya yang silaturahim. Padahal sesungguhnya pesan silaturahim itu bukan makna fisik. Pesan silaturahim itu adalah pesan silaturahim dengan hati. Apa arti Ibu sekarang berdekatan? Kalau hatinya masih bermusuhan, sekarang belum silaturahim sebetulnya. Apa arti kita ketemu sama orang salaman tangan, sampai 3 jam salamannya, tapi hati masih bermusuhan, maka itu pun belum silaturahim. Jadi silaturahim itu jangan dimaknai fisik saja, tapi menumbuhkan
persaudaraan. Itu yang paling penting. Menumbuhkan kasih sayang, menumbuhkan empati, menumbuhkan kepedulian kita. Dan supaya kita bisa terjaga silaturahim, Bu, apa kuncinya? Satu, pertajam persamaan, jangan pertajam perbedaan. Hari ini orang terjadi permusuhan itu yang dipertajam perbedaan, enggak mempertajam persamaan. Kalau sesama orang non-muslim, harusnya yang dilihat bukan perbedaannya dong. Lihatlah persamaan. Mereka manusia, kita manusia. Kita disakiti, kita nggak mau. Kita pun nggak boleh menyakiti mereka. Damai insya Allah. Ya. Itu kepada orang non-muslim yang jelas berbeda Tuhan saja, disuruh kita melihat kesamaannya. Lah gimana sesama muslim yang Tuhannya jelas sama, Qurannya sama, kiblatnya sama, masjidnya sama, Qurannya sama, hanya cuma gara-gara beda fikih, beda pemahaman, sesama muslim saling menyesatkan, saling membid'ahkan, padahal yang disesatkan saudara muslimnya sendiri. Sementara kepada orang yang berbeda Tuhan, ya, disuruh kita menghormati. Loh kok sama yang muslim hanya gara-gara beda fikih, kenapa harus menyesatkan? Bahkan sesama muslim saling mengkafirkan. Dulu Rasulullah di Mekah mengislamkan yang kafir. Hari ini umatnya kok malah mengkafir-kafirkan yang sudah Islam. Hanya gara-gara beda fikih, hanya gara-gara beda pemahaman saja. Ini yang menyebabkan kenapa, Bu, hubungan kita sama muslim kok kurang akur. Karena kita sering mempertajam perbedaannya, bukan mempertajam persamaannya. Ya. Jadi kalau kita mau terjalin silaturahim kita, satu kuncinya itu saja, pertajam persamaan. Gak usah pertajam perbedaan. Kalau kita mempersoalkan perbedaan sampai hari kiamat gak selesai kita. Ya, jangankan sama orang lain, satu rumah sama nggak? Satu rumah sama nggak? Beda. Ya, rambut kita ini warnanya hitam kan, tapi Bu, bentuknya berbeda-beda. Dan perbedaan itu sunatullah. Gak bisa kita paksa orang lain harus sama dengan kita. Maka kan dalam beragama, Nabi gak dibolehkan untuk memaksa orang supaya masuk Islam. Nabi menghargai perbedaan. Ya, perbedaan itu fitrah manusia. Perbedaan itu sunatullah. Jadi kalau kita semuanya sama, Bu, gak lahir kita. Coba kalau di dunia ini semuanya sama, ibu semuanya, gak ada bapak-bapak, lahir gak kita? Atau bapak semuanya, lahir gak manusia? Ya? Atau masak saja, kalau ramuannya itu sama, enak nggak itu rasanya? Maka masakan itu akan enak ketika rasa, ketika bumbunya itu berbeda-beda. Ya, masak sayur asem cukup nggak pakai asem saja? Walaupun namanya sayur asem, coba ibu masak sayur asem, cuma pakai asem saja. Ya, digodok aja, kasihin tuh suami. Mas, ini sayur asem loh mas. Ya, begitu suami nyicipin gimana? Ya, kata suami, kalau cuma asem, ngapain harus capek-capek? Kelekku juga asem gitu kan. Supaya sayur asem itu enak, dicampurlah berbeda-beda. Ada apa? Asemnya, ada apa? Langsung lapar saya Bu. Karena perbedaan itu akhirnya menjadi enak aromanya, enak rasanya. Nah, harusnya hidup itu seperti itu. Gak usah kita itu menyalahkan yang berbeda. Tetapi jangan juga yang lain karena gak diikuti terus menyalahkannya juga. Ya, saling menghargai saja perbedaan. Ya, insya Allah kalau kita menghargai perbedaan, mempertajam persamaan, insya Allah kerukunan, persaudaraan antar umat Islam, antar sebangsa ini tidak akan ada kegaduhan-kegaduhan. Ya, baik, semoga ada manfaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebelum diakhiri, ada yang mau bertanya?
bagaimana mensikapi perbedaan awal Ramadan yang akan datang, dan bagaimana menjaga agar hati tetap bertaut dengan Allah. Jazakallahu khair. Ya. Ya. Dalam masalah fikih ya, dalam masalah ubudiyah itu enggak bisa kita lepas dari perbedaan. Ya. Termasuk nanti namanya perbedaan Ramadan ya. Atau nanti mengakhiri Ramadan, kan sering terjadi kayak begitu kan? Maka kita tinggal pilih saja. Jangan kita yang mengikuti yang kelompok ini, yang pemahaman ini, terus kita mengatakan ini yang salah, jangan. Kemudian yang lainnya juga jangan menyalahkan yang tidak sama dengan dirinya. Jadi dalam fikih itu kita harus banyak legowo. Toh semuanya juga ada landasannya. Ya. Kan perbedaannya selalu kalau pemerintah mengikuti apa? Mengikuti apa? Ketetapan ru'yatul hilal, melihat dengan mata, gitu kan? Nah, kemudian ada ormas yang lain seperti Muhammadiyah itu dengan hisab, dengan hitungan. Kalau hitungan nggak usah nunggu bulan keluar, maka Muhammadiyah sudah mengeluarkan sekarang. Jadi semuanya ini sudah ada acuannya. Kita sebagai umat tinggal pilih saja, ya. Jadi kita nggak usah pilih yang mana kok. Jadi bingung, saking bingungnya malah akhirnya nggak puasa gitu kan. Itu sama aja orang milih baju, bingung ini semuanya baju baik semuanya. Akhirnya dia karena bingung lepas nggak mau pakai baju sama sekali. Pilih saja yang terbaik menurut kita, tapi jangan nanti kita menjelekkan kepada yang berbeda dengan kita. Coba ingat dulu ada mazhabul arba'ah, dulu ada ulama bukan sekelas kita ini. Ya. Ahmad bin Hanbal itu murid Imam Asy-Syafi'i, itu hafal sampai 1 juta hadis. Selain beliau juga hafal Quran. Ya. Ketika berbeda dengan Imam Asy-Syafi'i dalam fikih, apakah Imam Ahmad bin Hanbal menyalahkan gurunya Imam Asy-Syafi'i? Atau kalau Imam Syafi'i nggak sama dengan Ahmad bin Hanbal, kamu kan muridku, ikut guru saja? Enggak. Ya. Dan begitu juga Imam Syafi'i dengan gurunya. Ada Imam Malik yang disebut dengan Imam Darul Hijrah. Ya. Tidak pernah antara ulama-ulama itu saling menyalahkan. Ya. Jadi kenapa yang sekarang bukan ulama hanya cuma gara-gara berbeda kok mudah menjas gitu? Ya. Sementara ulama-ulama kita, ulama-ulama salafus soleh kita, ketika mereka berbeda, mereka tetap bisa berangkulan, mereka tidak kemudian saling menjas. Ya. Jadi kita harus belajar dengan ulama-ulama, ya, ulama kita yang besar itu. Ya. Jadi nggak usah kita bingung, kita pilih saja salah satu dari yang menurut kita itu kita anggap lebih baik. Tapi nggak boleh menjelekkan yang lainnya. Ya. Itu. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya hati itu selalu bisa menyatu dengan Allah. Ya, salah satu kuncinya kita harus aslama tadi. Bala man aslama wajhahu lillah. Itu kita harus selalu tunduk patuh terhadap Allah. Kalau hidup kita tunduk kepada Allah, insya Allah Allah pun juga akan membersamai kita. Jangan tunduk sama hawa nafsu kita. Ya, kalau kita tunduk sama hawa nafsu, kita nggak mungkin akan dibersamai oleh Allah. Kenapa? Karena nafsu itu mengajak kepada hal-hal yang untuk menjauhi Allah. Itu di surat Yusuf, surat 12 ayat 53. Wa ma ubari'un nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu mengajak manusia untuk berbuat dosa, berbuat salah. Maka kalau mau kita selalu dibersamai oleh Allah, jangan kita tunduk sama hawa nafsu kita. Tunduklah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi? Cukup? Baik. Oh, masih ada lagi? Ya, silakan terakhir ya. Pertanyaan kedua, Ustaz, apa doa Aisyah istri Rasulullah ketika difitnah sehingga datang pertolongan Allah? Dan Ya. apakah wanita saat datang juga tetap ada kesempatan meraih Lailatul Qadar? Baik. Ya. Doa itu baik ya. Doa itu baik. Ya. Tetapi ketika kita berhubungan dengan
kedoliman yang dialami, yang terjadi kepada diri kita, maka ini perlu sikap. Bukan cukup hanya berdoa, perlu sikap. Apa sikap kita? Kesabaran. Ya. Kemudian apa? Ikhlas. Kan hari ini banyak kan mulutnya doa sampai 2 lembar, tapi hatinya nggak legowo. Tetap aja susah untuk maafin orang lain. Maka yang paling penting sebetulnya adalah salamatus sudur, selamatnya hati dari membenci orang lain. Orang yang baik bukan orang yang berbuat baik sama orang yang baik, tapi orang yang baik sesungguhnya ketika dia dibenci, dia bisa membalas kebaikan terhadapnya. Itulah orang baik yang sesungguhnya. Jadi kalau saya baik sama Bu Ella baik sama saya, itu saya belum ukuran orang baik. Karena baik saya sama orang yang baik sama diri saya. Kapan saya dikatakan baik di hadapan Allah? Ketika saya disakiti. Apa yang saya balas terhadap orang yang menyakiti saya? Kalau saya menyakiti juga, berarti sama saja dengan orang yang menyakiti saya. Maka di Quran surat Fussilat surat 41 ayat 34, idfa billati hiya ahsan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Seolah-olah kalau ada permusuhan, jadikan orang itu teman setia. Ya. Musuh suruh jadi apa? Teman. Hari ini teman malah jadi musuh. Ya, makanya Rasulullah kenapa ketika didolimi, ketika disakiti oleh orang kafir saat itu, kok Nabi gak membalas menyakiti? Karena Nabi gak mau sama derajatnya dengan orang yang menyakiti. Kalau Nabi menyakiti juga, ya gak ada bedanya kan? Sama seperti ibu datang ke masjid sini, Bu. Di depan sini ada orang gila. Sudah tahu orang gila ngambil sandal, dilemparin ke kaki ibu. Sudah tahu yang lempar orang gila, ibu membalas melempar juga sama orang gila. Yang gila sebetulnya siapa? Sama gila. Udah begitu pakai ngomong lagi, dasar kamu gila, langsung sembuh orang gilanya. Orang gila akan ngomong, kalau saya gila, pantas saya lempar sama ibu. Kenapa ibu yang waras seperti saya? Nah, tapi ibu jangan langsung sama orang yang nggak seneng terus yang waras harus ngalah, jangan. Nanti menyakiti dia juga. Tapi di hati saja. Ya. Nah, itulah ajaran Islam. Maka ajaran Islam yang begitu indah kok tiba-tiba distigmakan dengan agama radikal, agama kekerasan. Salah alamat itu. Tetapi kan melakukan kekerasan orang Islam. Kalau orang Islam melakukan kekerasan, yang salah bukan Islamnya. Yang salah adalah pemahaman tentang Islam. Enggak aja oknumnya yang salah ya. Baik, semoga ada manfaatnya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah panjangkan usia kita, Allah sehatkan jasmani rohani kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Ya Allah, bila hidup ke depan kami ini masih membawa kebaikan-kebaikan ya Allah, mohon panjangkan usia kami ya Allah. Berikan kesehatan jasmani rohani kami ya Allah. Angkat seluruh penyakit-penyakit kami ya Allah, baik penyakit fisik maupun penyakit hati yang susah diobati ya Allah. Ya Allah, berikan keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani sisa-sisa hidup ini ya Allah. Ya Allah, dari mulai hari ini sampai Engkau mencabut nyawa kami, tetapkan iman dan Islam kami ya Allah, sehingga hanya nama-Mu yang kami sebut ketika kami menghembuskan nafas terakhir kami ya Allah. Ya Allah, sebentar lagi kami akan memasuki bulan Ramadan. Panjangkan usia kami, sehatkan jasmani rohani kami, agar kami bisa memasuki Ramadan dengan lebih baik ya Allah. Jadikan puasa Ramadan tahun ini bukanlah puasa yang terakhir dalam hidup kami ya Allah. Jadikan puasa Ramadan kami nanti tidak hanya sebatas menggugurkan kewajiban jazah ya Allah, namun jadikan puasa Ramadan kami nanti akan membawa perbaikan-perbaikan diri kami ya Allah. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah yang bisa disampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf lahir batin. Kita tutup dengan doa kafaraah majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.